Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Toraya edisi Selasa 22 Oktober 2024. Kita patut bersyukur bahwa kita ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Allah Bapa, terpujilah namamu. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Kembali pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Bapa, ampuni dosa kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh bangun pagi hari ini hanya karena penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, nafas hidup Engkau masih anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur buat hari baru, berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang akan menjadi pedoman dan tuntunan bagi kami. Mari Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu, urapi kami, biar firman-Mu merema di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi hari ini dari Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan berkata, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, janji Allah pangaluna puang. Sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan, di masa lalu masyarakat Toraja mengenal mas sumpah sebagai jalan penyelesaian pertikaian. Yang bersalah akan terkena tulah sebagai dampak mas sumpah. Kita dapat mengerti bahwa mas sumpah merupakan cara untuk memastikan pernyataan. Berlawanan dengan masa kini, ada orang yang bersumpah tetapi tidak dapat dibuktikan. Bagaimana hubungannya dengan sumpah Allah dalam bacaan pagi hari ini? Ayat 17, ketika Allah menunjukkan rencananya, ia menjamin dengan sumpah. Menurut hukum Taurat, siapa saja yang bersumpah dalam nama Allah harus menepati sumpah itu. Sebagaimana sumpah tidak dapat dibatalkan, demikian pula
Allah tidak pernah membatalkan sumpah yang diucapkannya kepada Abraham. Kita dapat memastikan bahwa manakala Allah telah bersumpah, tidak ada satupun yang dapat membatalkan dan pernyataannya itu pasti. Kepastian itu nyata dalam kehidupan Abraham dan ia memperoleh berkat serta keturunan berlimpah. Tidak sampai di situ, bahkan dari keturunan Abraham akan lahir sang perintis yang menjadi perantara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, ada kepastian pengharapan yang menghubungkan kita dalam relasi perjanjian dengan Allah. Kepastian tersebut bagai sau atau jangkar yang kuat dan aman. Bahkan badai sedahsyat apapun tak bisa menggoyahkannya. Sebab itu, janji berkat dan keberlangsungan hidup tidak hanya berlaku pada Abraham, namun berlaku pada kita dan selamanya. Sahabat-sahabat rehat, bagaimana dengan pengharapan kita? Belajarlah dari Abraham yang menanti janji Allah dengan kesabaran, dengan sepenuh hati. Kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran ialah dasar untuk menanti janji Allah. Ketika berpengharapan, kita pasti dimampukan untuk melihat dan mengalami janji berkat Allah yang melampaui semua kenyataan yang ada. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terpujilah namamu. Kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa janji-Mu ya dan amin. Biar kami terus tetap setia, sabar menanti janji-Mu dan terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Beri kami kekuatan daripada-Mu, tuntun dan sertai kami sepanjang hari ini. Bapa, kami berdoa bahwa setiap anak-anak-Mu, berilah kami hikmat daripada-Mu, biar kami ya Tuhan terus berpengharapan hanya kepada-Mu, dan berkati kami sepanjang hari ini, di dalam setiap aktivitas kami, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan anak-anak kami. Tuhan, Engkau yang memberkati kami, menolong kami, menyertai kami. Bapa, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul, yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang berbeban berat beri kelegaan, yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang bergumul dengan rumah tangga, pekerjaan, Engkau menolong mereka Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap orang yang kami jumpai, berkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami semuanya, dan biarlah kami senantiasa dalam kasih tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kepada-Mu. Keluar masuk kami Tuhan, menjaga dan melindungi kami. Terpujilah namamu, kehendak-Mu yang jadi. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat rehat. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Dan Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Nama Tuhan dimuliakan.